Sebetulnya saya berkarir itu pas lepas STM. Motivasi saya itu pindah bukan gaji, pengen balik lagi ke Cimahi. Untuk kalangan yang tidak punya modal harus belajar dulu. Dan di pabrik itulah yang saya anggap sebagai tempat belajar. Bareng Sadayana, kita ketemu lagi. Kita tetap lanjutkan untuk bertanya-tanya kepada narasumber kita, Kang Aep Rustan. Tadi Akang lulus dari Unjani, kemudian berkarir sebagai teknisi di pabrik tekstil. Itu berapa tahun Akang menjadi karyawan di pabrik tekstil gitu kan? Sebetulnya saya berkarir itu pas lepas STM. Oh, berkarir setelah lepas STM, berkarir sebagai teknisi di pabrik tekstil. Dulu kerja pertamanya di Purwakarta. Oke. Karena bapak saya kan Arben 9 kan pindah ke Purwakarta. Jadi saya ikut ke Purwakarta setelah lulus STM. Bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Purwakarta. Terus dari Purwakarta saya sekitar 3 tahun. Bukan saya yang sengaja pindah, cuman kebetulan atasan saya pindah ke Bandung. Pindah kerja. Atasan Kang Aep pindah kerja. Boyong saya dan teman-teman yang lain juga. Oh, ngeboyong. Jadi nggak cuman dia sendiri pindah kerja, tapi ngeboyong tim. Oke, jadi Kang Aep ikut sama atasan. Ya, sama atasan, dibawa atasan ke daerah Batu Jajar. Oh, oke, mendekati kampung halaman dong. Dan saya jadi motivasi saya itu pindah bukan gaji, pengen balik lagi ke Cimahi. Oh gitu. Cimahi. Oh, oke. Karena cinta banget sama Cimahi dong. Ya, karena mungkin dari kecil ya, jadi betah di Cimahi. Oh, jadi masalah bukan soal cinta apa enggak ya, ini karena nggak tahu lah. Karena nggak tahu ini cinta apa enggak, pokoknya betah aja di Cimahi gitu ya. Lalu kan yang saya tahu ketika saya kenal dengan Kang Aep adalah seorang wirausahawan. Kok bisa berubah gitu ya, berubah haluan dari seorang karyawan kemudian menjadi wirausahawan? Ya karena itu proses kalau menurut saya. Proses untuk jadi wirausahawan kan untuk kalangan yang tidak punya modal harus belajar dulu. Dan di pabrik itulah yang saya anggap sebagai tempat belajar. Dan dibayar lagi, kalau sengaja kuliah kan harus bayar, dan belum tentu bisa jadi wirausahawan juga. Jadi setelah saya setahun kerja di Batu Jajar, nah kebetulan ada perusahaan asing yang nawarin lagi. Nah, jadi saya ikut ke perusahaan asing itu di daerah Dago, Bandung. di Bandung, di daerah apa namanya? Bukan Bagus Bandung. Itu Bagus Ismail kantornya. Jadi Kang Aep pindah kantor ke Dago, lalu kemudian Kang Aep dari situ terus berkarir. Nah, kok tiba-tiba pindah jadi wirausahawan tuh gimana ceritanya kan? Ya, ceritanya gini, kan saya di perusahaan baru itu ya masih tetap teknisi, nyervis barang-barang modul-modul elektronik untuk mesin-mesin pabrik. Saya menghasilkan sehari itu, waktu itu tahun 96, bisa sehari saya hasil kerjaan saya bisa 3 juta 4 juta. Oh, gaji saya sebulan 600.000 gitu. Pada waktu itu loh ya, 3 96. juta tahun 96. Harga dolar masih di kisaran 96 masih 2.500. 96 masih 2.500 loh Kan dolar ya. belum Gede dong 3 juta mah. Ya itu menghasilkan untuk perusahaan segitu. Gaji saya sekitar 600.000 waktu itu, tapi 600.000 waktu itu tidak bisa disebut tidak kecil karena UMR sekitar 130.000. Oh, gede dong. Ya udah cukup lumayan. Ya udah atas UMR. Terus saya berpikir kalau saya sendiri gitu ya. Terus saya cuma niat wirausaha itu sehari 3 juta. Masa saya
nggak bisa menghasilkan sebulan 500.000 aja buat biaya hidup, karena waktu itu saya ya hitungan saya 500.000 buat cukup buat hidup sebulan pada waktu itu. Jadi masa sih gitu sebulan aja nggak dapat satu PCB untuk diperbaiki untuk dapat 500.000. Itulah gitu, jadi kami coba sendiri dan akhirnya di luar ekspektasi gitu penghasilannya, di luar ekspektasi dan sehingga menjadi wirausahawan atau konsultan untuk elektronik mesin tekstil itu sampai sekarang ya. Udah berapa tahun ya? Kira-kira jadi berapa tahun kan? Belasan tahun. Ya dari 2000-an lah. 23 tahun dong. 23 tahun jadi wirausahawan. Oke, guys, itu tadi pengalaman Kang Ek menjadi wirausahawan.